戒备。神血出少点意思。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Raja Iblis Dutian yang sadar tidak ada segel lagi dan ia segera pergi. Dirinya juga berharap untuk tidak bertemu lagi dengan Kinmu. Kesadarannya kembali ke dunia Dutian dan ia memutuskan mencari dunia baru karena tempat itu berbahaya. Kinmu hanya tersenyum. Kepala desa memanggil Kinmu dan berkata ia menemukan sesuatu di kapal, lalu meminta apoteker membawanya. Apoteker ragu, tapi kepala desa tetap menyuruh memberikannya karena waktunya tidak lama lagi. Apoteker memberi Kinmu sebuah cermin. Di dalamnya ada peta menuju desa bebas khawatir, tapi masih disegel dan hanya bisa dilihat jika segelnya dibuka. Tempat itu berbahaya, jadi belum boleh pergi sekarang. Kinmu terdiam, lalu bersujud kepada kepala desa. Kepala desa menyuruh Kinmu bangun dan berkata ia akan menjadikannya murid serta menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Mulai hari itu, Kinmu menjadi penerus. Ia disebut sebagai Kaisar Manusia. Kinmu bingung dengan gelar Kaisar Manusia. Kepala desa menjelaskan itu bukan kekuasaan, tapi tanggung jawab dan keadilan. Ia menyuruh Kinmu mengambil segel warisan di bawah tempat tidur. Kinmu menemukannya, sebuah stempel besi hitam. Kepala desa menjelaskan, segel itu adalah segel Kaisar Manusia, artefak warisan. Kinmu bertanya, lalu kepala desa memukulnya dan memberikan segel itu kepadanya. Ia berkata, Kinmu kini adalah Kaisar Manusia berikutnya. Apoteker terkejut karena pewarisan dilakukan begitu saja. Kepala desa menjelaskan gelar Kaisar Manusia adalah warisan. Satu tiap generasi biasanya diberikan pada yang paling mampu. Ia menyebut guru kekaisaran Yangkang lebih cocok, tapi tidak tertarik. Akhirnya, ia memilih Kinmu meski belum sempurna. Kinmu merendah dan menyuruh mencari orang lain. Tabib heran. Kepala desa marah karena Kinmu tampak tidak mau. Ia mengejek dan menanyakan lagi. Kinmu akhirnya setuju, tapi tetap santai. Kepala desa makin kesal karena banyak orang ingin warisan itu, tapi Kinmu justru meremehkannya. Kinmu berkata ia tidak menolak. Hanya merasa gelar itu tidak berguna dan ingin belajar ilmu pedang saja. Kepala desa marah dan menegur Kinmu. Apoteker pergi meninggalkan mereka. Setelah itu kepala desa malah tertawa dan berkata Kinmu tidak pantas jadi Kaisar Manusia. Kinmu kesal dan bergumam kalau dirinya tidak kalah dari orang lain. Kepala desa hampir tersedak, lalu Kinmu menolongnya. Ia kemudian tenang dan menerima keputusannya memilih Kinmu. Kepala desa berkata tugas Kaisar Manusia hanya satu, yaitu melawan para dewa, iblis, dan surga. Kinmu ingin pergi, tapi ditangkap kembali dan dipaksa menerima. Ia akhirnya tidak bisa kabur dan terpaksa menyerah. Kepala desa berkata akan mewariskan ilmu pedangnya pada Kinmu dan menjelaskan tanggung jawabnya. Kinmu panik dan minta tolong. Nenek Si malah bercanda mengatakan Kinmu sangat senang. Si buta curiga, tapi Nenek Si tetap bilang Kinmu bahagia karena mendapat warisan hebat. Kinmu akhirnya menerima dan menyimpan segel Kaisar Manusia. Kepala desa menyuruhnya menunjukkan jurus pedang. Kinmu melakukannya dengan versi yang sudah ia ubah dan gabungkan. Kepala desa terkejut. Lalu Kinmu takut dan bertanya, apakah ia akan diganti? Kepala desa memuji Kinmu karena mampu mengubah jurus pedang dan ki vital ia jadi lebih baik. Ia mengajak Kinmu bertarung untuk menguji hasilnya. Kinmu setuju dan berkata jika menang, ia ingin jadi Kaisar Manusia. Kepala desa menerima tantangan itu. Kinmu berubah wujud dan menyerang dengan jurus pedang kuat, menciptakan bayangan gunung dan sungai yang menekan lawan. Jurusnya sudah digabung dan jadi sangat kuat, seperti dunia sendiri. Kepala desa membalas dengan jurus yang sama, dan kekuatan keduanya bertabrakan hebat. Kinmu terpukul dan terluka, terlempar ke belakang oleh serangan kepala desa. Ia bangkit dan menyerang lagi dengan jurus pedangnya. Serangan mereka terus bertabrakan dan meninggalkan jejak gunung dan sungai di sekitar. Kinmu tetap maju dan terus mencoba lagi. Setiap gerakan kepala desa mengubah pola serangan. Kinmu terus terluka,
tapi tetap belajar dan memperbaiki jurusnya. Ia menyerang lagi dan lagi meski terus terpukul. Kinmu terus terpukul hingga kehabisan ki vital dan kalah. Ia sadar tidak sebanding dengan kepala desa. Kepala desa menyuruhnya istirahat, tapi Kinmu malah pergi berlatih lagi. Apoteker menganggapnya curang. Apoteker berkata jurus Kinmu terlalu menguras ki vital dan ia memakainya terlalu banyak. Kepala desa terkejut lalu menyadari ki Kinmu sangat padat, bahkan hampir setara dengannya di alam 5 elemen. Tabib menegaskan Kinmu memang luar biasa. Dia sudah cukup hebat meski kalah. Ia juga menyebut segel kaisar manusia punya kekuatan besar menurut legenda. Namun kepala desa tidak peduli dan menganggapnya hanya benda biasa. Kepala desa bilang segel kaisar manusia berbahaya dan bisa membuat Kinmu jadi sasaran. Apoteker kesal kenapa tetap diberikan. Kepala desa menjelaskan itu adalah tanggung jawab yang harus diteruskan meski beresiko. Ia percaya Kinmu cukup kuat. Apoteker hanya khawatir Kinmu akan terseret di jalan berbahaya. Kepala desa yakin Kinmu tidak akan menang karena jurusnya masih ada kekurangan. Apoteker merasa iba melihat Kinmu. Namun kepala desa percaya dengan terus berlatih, Kinmu akan semakin memahami pedang dan mendekati jalan yang benar. Kepala desa menjelaskan belajar pedang harus melampaui teknik dan menuju pemahaman. Kinmu masih di tahap itu, jadi harus terus mengasah diri. Setelah pulih, Kinmu berlatih sendiri dan mencoba menyempurnakan jurusnya. Ia tahu belum bisa menang sekarang, tapi masih punya peluang jika terus berkembang. Kinmu terus berlatih dalam pikirannya, tapi selalu kalah. Setelah itu, ia mendapat pencerahan dan merasa bisa menang. Ia menantang ayam naga betina dan menyerang dengan kekuatan baru, namun tetap terpukul. Naga betina muncul dan menyerang lagi. Kinmu menyerang hingga naga betina jatuh dan kabur. Ia terkejut dengan kekuatannya sendiri. Si pincang memuji, lalu si bisu memberi isyarat ide baru. Kinmu mengerti dan siap mencoba teknik pedang baru. Kinmu mencoba teknik baru, energi pedangnya bisa berubah bentuk. Ia menyerang dan menciptakan naga serta palu raksasa yang menghantam tanah. Semua terkejut melihat kekuatan barunya. Kinmu mengubah serangannya jadi berbagai bentuk dan menyerang dengan kuat. Kepala desa terkejut, sementara si bisu mundur. Serangan itu berubah jadi jurus pedang besar. Kinmu senang karena teknik dari kakek bisu sangat cocok dan fleksibel untuk digunakan. Kinmu tidak memakai peluru pedang karena ingin bertarung adil. Kepala desa sadar itu bisa membuatnya kalah. Kinmu terus berlatih dan memperbaiki jurusnya, tapi tetap gagal meski makin paham. Kinmu sadar ia tak bisa berkembang lagi, lalu mendapat pencerahan dan memakai jurus baru yang sangat kuat. Ia akhirnya menerima dan bersujud pada kepala desa sebagai gurunya. Kepala desa setuju dan mulai mengajarinya jurus lain. Warga merayakan Kinmu sebagai penerus dari kaisar manusia, meski ia sendiri tidak terlalu senang. Ia lalu terus belajar pedang dari kepala desa. Jurus yang dipelajarinya sangat rumit dan sulit, bahkan butuh waktu lama hanya untuk mempelajari dasarnya. Setelah pemahamannya meningkat pesat, Kinmu tetap butuh waktu lama mempelajari jurus baru. Ia akhirnya sadar latihan sebelumnya mempercepat kemajuannya, kalau tidak akan jauh lebih lama. Berkat bimbingan kepala desa, Kinmu bisa mempelajari pedang kaisar pendiri lebih cepat. Namun jurus tingkat tinggi masih sulit dipahami karena batas pengetahuan dan pengalaman. Ia akhirnya fokus belajar dasar terlebih dulu. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 管他有什么？我血主死！忧国不成，跟他拼了！救命啊！我多10倍。